Halo teman-teman, ketemu lagi di mobilbagus.id. Kali ini kita kedatangan stok yang baru aja datang nih. Apa nih? Nah, ini kita ada HR-V SVT tahun 2019. Kok beda nih? Nah, ini dia kita kasih tahu buat teman-teman nih. Apa aja sih yang beda di tahun ini? Yuk kita kepoin. Let's go teman-teman. Kita mulai dari bagian sini dulu teman-teman ya. Nah, perbedaannya dari yang model sebelumnya adalah yang paling mencolok di bagian lampu dan grill teman-teman. Kalau sebelumnya lampu masih pakai lampu halogen dengan multi reflektor. Nah, kalau di sini udah pakai proji teman-teman. Kemudian di bagian grillnya juga ini udah pakai chrome teman-teman. Ya, yang sebelumnya cuma pakai plastik aja dan ada list chrome-nya dikit banget. Nah, di sini list chrome-nya itu gede banget. Jadi ketara banget ya. Seperti ini teman-teman. Kelihatannya lebih elegan. Nah, untuk fog lamp seperti biasa udah ada di bawah. Kita ke bagian samping teman-teman. Perbedaan dengan model sebelumnya juga di sini teman-teman. Ya. Desain velg udah menggunakan velg punya Prestige ya. Kalau sebelumnya dengan ring 17 modelnya monokrom. Nah, di sini udah pakai ring 18 dengan two tone ya, teman-teman. Lanjut di bagian samping masih sama dia ya. Udah keyless smart entry. Nah, yang membedakan lagi adalah bagian dalamnya teman-teman. Untuk warna interior dia konsepnya masih sama dengan yang sebelumnya. Dia kombinasi ya antara kulit dengan fabric. Nah, tapi warnanya dia lebih gelap ya. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri tidak ada perubahan signifikan ya. Tetap masih pakai model yang lama. Perlu teman-teman tahu untuk model ini baru mulai diproduksi oleh Honda sekitar 2018 akhir. Jadi 2018 itu transisi ya dari mulai perubahan audio, awalnya di floating, kemudian terakhir adalah perubahan di desain headlamp sama grillnya teman-teman. Kita buka bagian bagasinya juga tetap sama ya, masih pakai desain yang lama. Jadi secara keseluruhan untuk dimensi mesin segala macam nggak ada perubahan ya, hanya sentuhan kecil ya pemanis. Jadi Honda ini memang termasuk produsen yang nggak gampang atau nggak cepat untuk mengganti model bentuk kendaraannya ya. Jadi kalau untuk HR-V sendiri baru berubah yang signifikan itu di tahun 2021 2022 ya. Dari model pertama dia rilis 2015 sampai 2021 akhir kalau nggak salah itu dia baru ke model yang sekarang. Nah, jadi perubahan kecil aja sebagai pemanis teman-teman. Nah, mau tahu lengkap gimana kondisi mesin dan transmisinya? Yuk kita gas seperti biasa, kita coba tes jalan untuk mastiin kondisi mesin dan transmisi serta kaki kakinya seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah teman-teman, kita udah ada di kabin atau interior HR-V SVT tahun 2019 facelift ya teman-teman. Sampai lupa nih saking keenakan kali ini ya. Di mobil nih udah 5 tahun hampir 6 tahun ya secara tahun produksinya, tapi masih berasa enak banget nih ya. Jadi kaki-kaki biasanya kan orang taunya kalau Honda itu ringkihnya di kaki-kaki. Nah ini sih nggak berasa ya sejauh ini, sejauh kita paling jauh. Jadi sejauh ini kita belum ada ngerasain atau mendengar suara yang aneh-aneh gitu dari bagian kaki-kaki ya. Nah, dari ini juga kekedapan juga enak ya, seperti biasalah yang model-model sebelumnya juga sama sih. Untuk kedap lumayan kedap ya, nggak terlalu kedap tapi standar lah ya untuk mobil-mobil harian gitu ya. Oke. Kemudian juga interiornya nih memang di model ini memang agak adem, maksudnya bukan adem, jadi kelihatannya lebih adem karena apa? Ini dominasinya warnanya warna gelap ya, kayak kombinasi fabriknya ini. Kalau di model sebelumnya itu masih ada clear putih gitu deh ya, motif-motif putih di kursinya. Nah kalau ini udah full gelap ya, ini sebenarnya warnanya nggak full hitam tapi ada kayak coklat-coklat gitu, cuman jadi kesannya adem gitu kan. Nah kemudian untuk setir di sini masih tetap sama, masih ada audio stereo controlnya juga, kemudian juga ada cruise control sama pedal shift ya. Nah yang ngebedain di sini adalah head unitnya. Head unitnya kalau sebelumnya di 2018 itu udah ada model floating ya, yang nonjol gitu ya, udah gede dibanding yang sebelumnya udah tanam gini tapi
masih kecil gitu, kecil banget, dan dia hanya support buat Bluetooth aja. Nah kalau di model yang ini udah ada ini juga, Apple CarPlay, kemudian juga udah bisa mirroring juga ya. Terus ada kabel HDMI-nya kalau nggak salah yang di sini ya. Pokoknya udah cakep banget deh modelnya di sini. Dengan layarnya juga lebih gede ya dibanding tipe yang sebelumnya. Nah, kemudian lain-lain juga sama. Nah, yang kita mau pastiin di sini, kita mau coba mesinnya nih seperti apa kondisinya. Teman-teman yang lagi nyari HRV nih boleh kita rekomendasikan nih. Nah, kita coba buat transmisinya nih. Biasanya kan orang paling worry ya kalau untuk apalagi Honda gitu ya. Padahal sebenarnya kembali lagi tergantung ke perawatan, mau merek apapun kendaraannya ya. Kalau perawatannya bagus ya, mau tahun berapapun, merek kendaraan apapun, insya Allah pasti kondisinya sesuai lah ya. Nah, kita macet, kita coba ininya ya, brake hold-nya ya. Di sini juga udah ada mode ininya ya, untuk handbrake-nya kan udah elektrik. Nah, di sini udah ada brake hold-nya. Nah, kalau kita aktifin, dia akan ada warna tulisan di odonya ya, brake hold. Nah, perlu teman-teman tahu juga untuk mengaktifkan brake hold ini, kondisi seat belt-nya, safety belt-nya ini harus terpasang ya, karena kalau nggak terpasang dia akan mati atau tidak mau aktif ya teman-teman. Jadi ini salah satu fitur keamanan juga ya. Nah, kalau udah kita pasang sabuk pengamannya, kita aktifin, dia mau. Tuh, kita injak rem sekali, set, berhenti, kaki di atas. Udah ada tanda A dalam lingkaran. Artinya apa itu? Artinya brake hold-nya aktif. Terus gimana cara untuk bisa lepas dari brake hold itu? Teman-teman nggak usah bingung, karena cukup nginjek gas udah otomatis dia modenya balik ke drive lagi untuk transmisinya. Nah, fitur ini buat jalanan yang padat ataupun kondisi jalanan macet ya. Jadi teman-teman nggak usah pegel-pegel kakinya nginjak rem ya, atau mungkin pas di kondisi macet di tanjakan nih kan, kadang-kadang itu yang bikin kita takut nih ya, mau digas terus di depannya takut ini, mau nginjak rem juga pegel terus, mau di apa tuh mainin transmisi ke P juga maksudnya kita jadi ribet gitu. Nah, ini udah ada cara, ada fitur yang udah simple tapi banyak manfaatnya. Ini salah satunya nih, brake hold ini ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup ngerem sekali, otomatis kendaraan berhenti ya. Nanti juga untuk jalannya nggak usah pencet-pencet tombol apalagi. Teman-teman cukup ngegas, otomatis brake hold-nya udah nonaktif lagi. Artinya udah bisa jalan normal lagi. Bang, kalau kayak gitu nanti pengaruh nggak ke transmisi segala macamnya? Nah, Honda bikin teknologi tidak mungkin gitu kontradiktif dengan yang lainnya gitu. Udah pasti udah diperhitungkan dengan Honda ini, dengan ada fitur ini pasti nggak menyebabkan fitur yang lain juga terganggu. Artinya misalkan, Bang, katanya kan untuk mobil yang Matic kalau bisa dalam kondisi jalanan macet ataupun berhenti itu transmisinya dinetralkan gitu, bisa biar kerja lebih bagus gitu, biar Maticnya nggak jeduk atau Maticnya tahan lama. Nah, di sini perlu teman-teman tahu juga ya, kita sebagai user ya, untuk pemakai mungkin perawatan yang kita jalankan adalah sesuai dengan saran dari produsennya. Nah, ini produsennya udah mendesain seperti ini gitu, artinya nggak mungkin akan akan bertentangan atau akan menyebabkan kerusakan ke komponen yang lain gitu. Tidak ada fitur yang memang dibuat ataupun ditaruh di satu kendaraan gitu yang menyebabkan fitur lainnya rusak gitu kan. Tidak mungkin, udah pasti ini udah dengan perhitungan ya kan, seperti itu. Ini kita jalan lagi. Nah, bedanya kalau untuk tipe ini ya di tahun ini dengan tipe sesudah ini, jadi dia belum ada hill descent-nya aja. Kalau yang lain-lain sama teman-teman ya, untuk kayak brake hold-nya, kemudian hill assist start-nya juga udah ada. Nah, di
di tipe ini memang belum ada hill descent-nya ya. Kita coba untuk tarikannya. Masih enak teman-teman, masih enak kan, nggak ada delay, nggak ada jedak ya, masih aman sekali karena memang secara kilometer pun masih rendah teman-teman. Ini kilometernya baru di angka 52.000 ya, wajar untuk pemakaian mobil usia hampir 6 tahun ya. Kilometer 52.000 berarti rata-rata per tahunnya nggak sampai 10.000 ya. Untuk normalnya orang Jakarta itu pakai mobil 1 tahun itu rata-rata ya, terutama untuk mobil yang cc-nya 1500 ya, kategorinya irit lah pakai harian, itu di 15 sampai 20.000 km. Kalau udah kelasnya mobil irit banget kayak mobil diesel biasanya di atas 30 ya, 30 lah minimal gitu, karena memang pertimbangannya juga BBM ya gitu. Nah ini dengan kondisi umur hampir 6 tahun, pemakaiannya sangat istimewa lah dibandingkan dengan yang pada umumnya gitu ya, di 15 sampai 20 km per tahunnya ya. Ini nggak sampai 10.000 teman-teman. Nah kita mau coba mode triptoniknya ya, karena ini udah dilengkapi dengan pedal shift. Kita coba ya. Nah, cukup ini udah tahu, ini kita cukup ditekan yang sebelah sini, di odonya udah muncul tulisan ya D4 kayak gitu. Itu posisi transmisinya berarti di percepatan 4. Kita geser ke S ya untuk, nah di sini udah aktif ya. Nah kita tinggal pencet ini aja untuk menyesuaikan beban kerja mesinnya. Nah, ini udah di M4. Nah ini jadi percepatannya sampai 6 ya teman-teman. Oh sorry 7, percepatannya sampai 7 ya teman-teman. Berarti kalau dihitung dengan ini, biasanya orang kalau dulu kan ada istilah 5 speed gitu, 6 speed. Nah ini maksudnya nih, jadi percepatannya biasanya kalau mobil-mobil dulu itu dengan gigi mundurnya dihitungnya. Kalau 7 speed berarti gigi majunya 6, yang satunya mundur gitu. Nah kalau ini kita untuk gigi majunya aja ada 7 speed ya teman-teman. Ini 1, udah kita 2, 3, 4, 5, nggak berasa teman-teman, 6, 7. Bisa di gaspol langsung 7 ya, karena kondisi jalanannya kita lagi sepi. Di kecepatan 60 udah kita bisa fullin untuk ininya, tapi nggak rekomendasi ya teman-teman. Artinya untuk penggunaan Tiptronic ini menyesuaikan kondisi kecepatan dan jalan. Artinya gini, kalau teman-teman kondisi jalanannya agak macet ya, biasanya kita paksa buat nambah kecepatan tuh nggak bisa, dia ngikutin RPM juga kayak gitu. Nah ini kan kalau udah kendaraan terasa berat bebannya baru kita oper. Kadang-kadang kan mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman, yang kita review selalu keunggulannya ya, pasti dong, karena kita kan namanya jualan harus melihat dari sisi keunggulan dari satu produk. Nah sebenarnya apa sih kelemahannya CR-V? Nah lu teman-teman juga harus mempertimbangkan. Artinya gini, kita nggak review yang bagus-bagusnya aja, jadi sebagai bahan pertimbangan gitu kan. Namanya satu produk itu ada plus minusnya, nanti tinggal kita compare aja sebetulnya ya kan, kembali ke selera masing-masing. Nah kalau untuk di HR-V ini overall sih banyak plusnya ya gitu kan. Kalau untuk minusnya paling di kaki-kaki sih teman-teman, umumnya di kaki-kaki ya, karena memang Honda, bukan cuma HR-V sih, Honda itu memang di kaki-kakinya sedikit agak ringkih dibanding dengan mobil merek lain ya. Kenapa? Karena mungkin gini, Honda itu untuk mobil penumpang terutama itu adalah pionir mobil yang menggunakan sistem steeringnya pakai elektrik. Jadi dia pakai IPS. Di saat mobil-mobil lain masih pakai power steering fluid biasa gitu kan. Nah Honda ini udah pakai IPS ya, electric power steering. Nah karena kondisi dia pelumasannya tidak memakai fluid atau oli gitu, cairan, dia kan hanya mengandalkan grease. Nah dari situlah keausan itu lebih cepat dibanding dengan yang menggunakan fluidnya. Makanya yang sering kena apa? Yang paling pertama kena itu biasanya di bagian track steernya gitu. Sebetulnya
komponennya itu mudah teman-teman. Yang biasa bikin bunyi nggak nyaman pada saat belok ataupun pada saat mobil ngelewatin gedangan lubang itu biasanya kan kerasa nih getarannya sampai ke setir itu. Itu paling umum adalah rek setir. Nah, kenapa bisa ringkih? Ya itu tadi, karena dia pakainya IPS, pelumasannya hanya mengandalkan grease atau gemuk ya. Jadi nggak pakai fluid. Kalau fluid itu kan lebih encer dan lebih merata. Kalau gemuk ataupun grease itu hanya di bagian yang terkena gesekannya, dan itu pun masa pakainya atau usia dari grease-nya sendiri pengaruh. Kalau dia udah lewat beberapa tahun, misalkan 5 tahun, itu kan pelumasannya akan berkurang teman-teman. Pelumasannya akan berkurang, jadi itu yang menyebabkan lebih cepat keausannya. Nah, kalau sudah aus seperti itu, solusinya apa? Sebetulnya kalau kita nih sebagai showroom biasanya menyarankan buat teman-teman diganti teflonnya, karena yang aus pertama itu teflonnya teman-teman ya. Nanti diganti teflonnya, dibubut istilahnya. Nah, kalau sudah disesuaikan ukurannya itu hilang bunyinya. Tapi memang ada kelemahannya. Kelemahannya biasanya di awal-awal setir agak terasa berat karena dia buat menyesuaikan gitu kan posisinya. Teflonnya dengan rek setirnya. Udah beberapa lama itu bisa normal kembali kok gitu. Memang kalau untuk bengkel resmi tidak menyarankan. Kenapa nggak disarankan? Karena mereka jualan juga spare part. Biasanya mereka kalau untuk ganti rek setir itu utuh dan harganya lumayan mahal. Biasanya kalau dulu sih sekitar 14 jutaan ya untuk kelas Freed kayak Freed ataupun Brio, Mobilio. Untuk range kisaran harga rek setirnya di angka segitu ya kalau nggak salah. Nah, kalau untuk repair ataupun dia cuman buat di ini aja, di maintenance, ya cukup ganti teflonnya aja, rek setir itu udah bisa kok. Jadi bunyinya hilang. Memang kerasa setir di awal agak berat, tapi lama-lama akan normal kembali. Itu sepengalaman kita ya sebagai showroom gitu. Jadi kalau untuk perawatan yang seperti itu pasti ada compare-nya gitu. Artinya nggak selalu nanti kalau ada kerusakan ya harus gantinya mahal, biayanya mahal kan kayak gitu. Nah, kita kasih alternatif solusi juga buat teman-teman nih yang mau pakai mobil merek Honda. So, buat teman-teman yang mau ataupun penasaran dengan mobil ini, boleh datang aja langsung ke Allison Automobil. Kita ada di Point Small Square, Lebak Bulus. Nah, buat teman-teman yang mau komen, mau saran, mau kritik, kita open banget ya buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe dulu nih. Subscribe ya, di like dan di komen ya teman-teman. Channelnya mobilbagus.id ya. Jadi teman-teman boleh sharing-sharing ke kita kalau misalkan ada masukan, ada komen yang mungkin bisa membangun kita lebih baik, kenapa enggak gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya ditunggu nanti WA dulu deh di bawah sini nih WA saya, ditunggu kehadirannya. Oke, makasih.